Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Putra Pribadi, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan menjelaskan materi tentang dongeng yang ada pada kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Widya Nurjannah MPD. Kompetensi dasar. Yang pertama, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan, dengan indikatornya yaitu tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, yaitu awal kalimat, nama bulan dan hari, atau nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Yang kedua, menceritakan kembali teks dongeng binatang atau fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri, dengan indikator menuliskan pengalaman yang berkaitan dengan keselamatan diri di rumah dengan tulisan tegak bersambung, menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat penuh kejujuran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan. Jadi, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita semua. Dongeng biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, merupakan kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Peristiwa atau isi merupakan bentuk kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu, dan penutup merupakan akhir dari bagian cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Nah, di sini kita akan membahas dongeng fabel, yaitu merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Salah satu cerita fabel paling legendaris yaitu Kancil dan Buaya. Diceritakan seekor kancil yang sangat cerdik. Saat itu si kancil sedang melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanannya, kancil harus menyeberangi sungai. Masalahnya, tidak ada jembatan yang dapat digunakan dan untuk berenang pun kancil tidak mampu. Terlebih lagi, sungai tersebut didiami oleh banyak buaya. Memanfaatkan kecerdasannya si kancil menawarkan dirinya untuk dimakan buaya. Kancil meminta para buaya untuk berbaris, sehingga kancil dapat menghitung jumlah buaya yang ada. Tujuannya adalah setiap buaya mendapatkan jatah daging yang adil. Para buaya pun menuruti instruksi si kancil dan berbaris. Melihat buaya berbaris, si kancil pun melompati dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya. Dari situ, punggung buaya ke punggungnya sembari menghitung, dan ternyata ada 7 ekor buaya. Si kancil menghitungnya. Selesai menghitung, si kancil melompat kembali ke daratan dan akhirnya berhasil menyeberangi sungai. Sontak para buaya merasa tertipu dan dibodohi, sedangkan si kancil dengan senyum-senyum kembali meneruskan perjalanannya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh yang disajikan dalam cerita adalah binatang. Yang kedua, memiliki alur maju. Yang ketiga, watak-watak yang ditampilkan dalam cerita memiliki karakter yang baik dan buruk. Yang keempat, menyajikan rangkaian cerita atau peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Yang kelima, latar dalam sebuah cerita menggunakan latar alam seperti hutan, gurun, sungai, dan lain-lain. Yang keenam, alurnya dibuat sederhana sehingga mudah dipahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.